Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudaraku yang ada di Malaysia, di Taiwan. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 38 ayat yang kedua. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geramu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Saudara, hidup kekristenan merupakan perjalanan yang tidak mudah, tidak selalu melewati jalan yang rata dan mulus. Tapi terkadang kita melewati jalan yang sangat berat, perjalanan yang penuh dengan tantangan, seperti perjalanan bangsa Israel sebelum mencapai tanah perjanjian. Yaitu perjalanan yang berbahaya, menguras energi, dan harus diperhadapkan pada banyak musuh yang datang menyerang. Firman-Nya berkata, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalimat bergunung-gunung dan berlembah-lembah adalah gambaran suatu tempat yang penuh dengan liku-liku dan butuh perjuangan untuk menggapainya, saudara. Saudara, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat kita mengalami masalah yang datang secara tiba-tiba, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah yang ada. Dan Ia tidak akan melepaskan pandangannya terhadap kita, saudara, tetapi mengawasi kita dari awal sampai akhir. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajar dan dididik setiap saat agar kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam mengenal Tuhan dengan benar. Proses pendewasaan kita diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana dan tujuan mulia bagi kita. Proses pendewasaan ini kita alami setiap hari, saudara, saat kita menghadapi masalah, pencobaan, pergumulan, penderitaan, dan sebagainya. Lalu apa tujuan Tuhan memproses hidup kita? Yang pertama adalah agar kita memiliki hidup yang berkualitas. Firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Semakin kita memiliki kehidupan yang berkualitas, semakin kita menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Tuhan menggunakan masalah untuk mengembangkan karakter kita, menjadikan masalah sebagai latihan rohani yang bertujuan untuk menguatkan iman kita. Jangan jadikan masalah sebagai beban yang justru akan membuat kita semakin stres, saudara. Tapi anggaplah sebagai kesempatan untuk lebih mendekat kepada Tuhan, mencari wajah-Nya lebih sungguh dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, agar kita menjadi manusia yang baru. Saudara, saat mengalami masalah, kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan di balik masalah. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sehingga Tuhan mempersiapkan kita dulu melalui proses, supaya kita layak untuk menerima berkat-Nya yang baru itu, saudara. Firman Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Berkat yang baru harus ditaruh di wadah yang baru, saudara.
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru harus disimpan di kiribat yang baru. Jadi kita harus hidup sebagai manusia baru untuk menikmati berkat baru dari Tuhan. Sudahkah kita benar-benar hidup sebagai manusia baru, saudara? Selama kita masih mengenakan manusia lama, Tuhan akan terus memproses kita. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan memproses kita melalui masalah supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Setiap masalah tak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika melihat orang yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mari saudara, kita teguhkan iman kita saat menghadapi proses yang Tuhan izinkan, karena saat ini kita mengerti bahwa setiap kejadian yang diizinkan Tuhan itu membawa kebaikan bagi kita, yaitu kita dipersiapkan untuk hidup berkualitas dan menjadi manusia yang baru, yang siap menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami setia dan sabar saat kami mengalami proses yang Tuhan izinkan bagi kami. Karena kami percaya saat kami setia melakukannya, Tuhan akan membawa kami menikmati berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, menghadapi pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.